Semua. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang satu kasus hukum yang menarik di Singapura. Jadi ceritanya ada kakek nenek yang sudah kumpul kebo setelah 40 tahun. Kemudian mereka berpisah. Nah, pada saat itu di rekening joint account untuk kakek nenek yang tidak punya status resmi ini ada saldo 17,4 miliar. Jadi punya siapa uang itu? Menarik ya. Jadi eh, kenapa ini masuk ke pengadilan? Karena 17,4 M atau pada saat kasus itu digulirkan di pengadilan itu setara 1,5 juta Sin dolar. Nah, neneknya ambil setengah, kakeknya nggak terima karena menurut dia itu harusnya punya dia semua. Jadi jadilah dia menuntut ke pengadilan gitu. Apakah gugatan si kakek akan dikabulkan? Jadi latar belakangnya ya, kakek nenek ini berkenalan di tahun 1970. Waktu itu neneknya sudah kerja, dia kerja di bank. Kemudian kakek ini punya usaha jual beli barang bekas. Dia bikin satu PT, sebutlah PT itu kodenya SCN. Nah, eh, awalnya si nenek ini kayak masih sambilan, dia kerja di bank, sambilan juga dia bantuin si eh, kakek ini, karena tahun 1970-an kan masih pemuda-pemudi gitu ya. Baru di tahun 1978, 8 tahun setelah mereka berkenalan, si nenek ini berhenti total dari bank, kemudian fokus bantuin bisnis SCN-nya kakek ini. Nah, menurut deskripsi si nenek, dia punya peranan itu membantu korespondensi. Korespondensi itu kayak surat menyurat, ya. Menyiapkan nota pengeluaran dan cek. Kalau bikin-bikin pengeluaran kan harus ada notes-nya gitu. Kemudian kalau misalnya dia Singapura kan itu kalau formalnya bahasa Inggris. Nah, dokumen formal dibacakan, ditinjau, itu si nenek itu yang lakukan. Nah, kemudian dia juga meninjau bisnis, jadi dia juga datang ke tempat jual besi-besi bekas seperti itu, kemudian sampai dengan mencari pinjaman. Nah, menurut kakek, peranan si nenek ini nggak begitu, dia hanya administratif saja gitu. Dan dia itu juga digaji. Meski dia nggak punya bukti, dia membayar nenek ini gaji ataupun tunjangan selama dia bekerja di sana. Nah, di tahun 1976, kakek nenek yang waktu itu masih pemuda-pemudi ini, mereka membeli satu unit bungalow. Ya, bungalow itu kalau di Singapura itu di atasnya kondominium. Jadi kalau apartemen umum HDB, ya, House Development Board, itu kayak semacam perumahan untuk masyarakat umum gitulah. Kemudian di atasnya HDB kondo, biasanya 1 juta dolar ke atas. Nah, itu apartemen mewah, ada kolam renang, segala macam. Di atasnya kondo, bungalow. Nah, bungalow itu sudah landed house. Nah, landed house kan bisa dibayangkan kayak Singapura. Itu berapa? Tahun 1976 saja itu harganya 160.000 Sin dolar, yang dirupiahkan sekitar 1,85 M. Bayangkan rumah 1,8 M loh, tahun 1976. Nah, yang beralamat di Senate Land atau saya singkat dengan SL. Nah, rumah ini atas nama mereka berdua, meskipun statusnya bukan suami istri, ya. Karena dilihat dokumen dari developernya waktu serah terima rumah itu memang atas nama kakek dan nenek gitu ya. Jadi tapi statusnya bukan suami istri. Pembelian bungalow itu dibayarkan dari rekening SL yang 100% milik si kakek. Oh sorry, ini bukan rekening SL, tapi lebih tepatnya rekeningnya si SCN. Jadi si SCN ini yang saya taruh ini salah ya. Jadi pembayarannya itu dari PT milik kakek yang SCN bukan SL. Nih. Nah, beberapa tahun setelah tinggal bersama, tiba-tiba nih istri yang sah dari kakek ini datang bersama 4 anaknya ke bungalow di SL. Eh, Kemudian pas datang kaget dong. Aduh, ternyata orang yang dia bantu bisnis ini, kemudian tinggal bareng ini, sudah punya istri dan punya anak gitu. Nah, jadi selama ini ternyata istri dan anak dari kakek ini tinggalnya di HDB. HDB itu yang rumah susun biasa gitu. Kalau baca di pengadilan apanya ngeluh gitu.
Enak banget dia tinggal di rumah mewah, sementara saya tinggal di HDB yang sempit gitu. Jadi sempat tersebut statement begitulah dari si istrinya si kakek. Nah, yang lebih di luar dugaan lagi, eh, si nenek ini dia terima istri sama 4 anaknya untuk tinggal bersama-sama di SL gitu. Jadi rumah yang atas nama kakek or nenek tanpa status resmi ini, waktu dia lihat istri datang sama 4 anaknya setelah keributan dan lain-lain, dia terimalah tinggal di rumah yang sama. Ya tadi itu istrinya nuntut, loh enak banget kamu apa namanya hidup enak-enak di sini, saya tinggal begitu. Nah, versi si kakek, kakek nenek dan istri sah beserta 4 anaknya itu tinggal bersama sampai dengan tahun 2010, sampai dengan rumah itu dijual. Jadi belinya tahun 76, dijualnya tahun 2010. Versi si nenek, keluarga kakek ini cuma sebentar. Tahun 70-an mereka datang, tinggal bersama. Tahun 80-an karena libur terus-menerus pindah keluar. Gitu. Nah, setelah istri sama 4 anak sahnya itu pindah keluar, kakek nenek masih tinggal bersama di rumah yang sama. Nah, rumah yang dia beli tahun 1976 itu dijual tahun 2011 senilai 3.700.000 dolar atau dirupiahkan 43 M gitu. Nah, 3,7 juta dolar ini ditransfer ke rekening joint account atas nama kakek nenek di Bank U, bank di Singapura juga sih, bank besar di sana. Nah, dari 3,7 juta dolar ini, 1 juta dolar ditransfer ke nenek. 100.000 dolar itu dikalikan 3, 100.000, 100.000, 100.000. Dia kasih ke, kan anak si kakek ada 4, masing-masing dapat 100. Cuma yang satu nggak dikasih, nggak disebut kenapa. Nah, 38.000 itu ditransfer ke keponakannya nenek gitu. Karena mungkin ada pinjam-meminjam lah sebelumnya. Nah, setelah ditransfer-transfer seperti itu, rekening joint account kakek nenek di Bank U ditutup pada Januari 2012. Kan ada sisa tuh 3,7 kan, potong 1 juta, potong 300.000, potong 38.000, ya masih sisa 2 jutaan gitu. Nah, itu ditransfer lagi ke satu rekening joint account lagi di Bank CH di Singapura juga, nilainya 2 juta dolar. Nah, setelah ditempatkan ada beberapa kali penarikan-penarikan, sisanya sekitar 1.500.000 dolar. Nah, kemudian eh, mereka beli rumah lagi senilai 700.000 di Pine Flat tahun 2014 ya. Ini ya kayaknya rumah juga sih. Kalau flat itu mungkin mengacunya ke apartemen ya. Tapi ya I don't know. Bisa saja tanah tanah landed house. Tapi kalau saya lihat namanya sih harusnya itu semacam rumah susun juga gitu. Nah, 700.000 yang mereka beli di tahun 2014 ini, rumah ini atas nama nenek aja. Nama kakeknya nggak ada. Sebagian dari dana di Bank CH itu digunakan untuk membeli rumah baru ini. Jadi kan eh, tinggal 2 juta. 2 juta kan buka lagi rekening di Bank CH, joint account. Nah, cuma untuk yang ini ada versinya. Menurut nenek nggak ada uang itu untuk beli rumah di Pine Flat ini. Kalau menurut kakek ada gitu. Kalau menurut nenek, kalau uangnya bukan dari situ, dari mana? Dia bilang, oh dari saya punya jam sostek. Karena kalau di Singapura jam sosteknya bisa dipakai untuk kredit atau DP rumah gitu ya. Kemudian dari uang-uangnya. Tapi kalau menurut si kakek itu sebenarnya tinggal 1,5 juta dolar tuh karena sekian ratus ribu ditarik dipakai untuk beli rumah di Pine Flat itu. Ya, tapi itu tidak diperdebatkan. Jadi rumah atas nama nenek tidak diperdebatkan. Nah, setelah beli rumah di 2014 itu mereka tinggal bersama di rumah tersebut sampai hubungan mereka memburuk dan berpisah di tahun 2019 akhir 2020-an awal gitu. Nah, nggak disebutkan kenapa mereka berpisah gitu. Tapi setelah mereka berpisah, sisa saldo di Bank CH yang 1,5 juta dolar itu ditarik sama nenek setengah. Jadi 1,5 juta dolar neneknya ambil setengah, sisanya dia sisakan di situ. Nah, kemudian 750.000 yang tersisa itu kakeknya tarik, rekening ditutup. Penarikan 750.000 oleh nenek ini kemudian menjadi objek sengketa. Kenapa? Kakek ini merasa uang dia semuanya, gitu. Nah, argumen si kakek, uang Bank CH itu adalah berasal dari penjualan bungalow. Ya.
Jadi kan dia bungalow belinya berapa, jual 3,7 juta, kemudian bayar, sisanya dibukalah di Bank CH 2 jutaan. Nah, kemudian apa namanya? Bungalow yang dibeli tahun 1970-an itu berasal dari PT SCN milik si kakek. Nah, PT SCN ini, nenek ini bukan pemegang saham. Dia selama di SCN itu hanya administratif aja gitu. Nah, kemudian rekening di bank itu awalnya satu nama. Baru setelah neneknya minta, dia jadikan rekening OR. Nah, kemudian menurut apa namanya kakek juga, kalau memang nggak ada hubungan, kenapa harus pakai rekening OR gitu kan? Nah, menurut dia eh, menurut si kakek, saya tuh titip uang di nenek ini supaya nanti dikasih ke anak-anaknya saya gitu. Nah, itu argumen kakek. Jadi satu, dia beranggapan 2 juta dolar di Bank CH ini adalah dari penjualan bungalow. Penjualan bungalow ini dari PT milik dia pribadi 100%. Nenek nggak punya saham sama sekali. Nah, rekening OR itu disusulkan, bukan dari pertama kali. Kemudian kakek ini nambahkan rekening OR di nenek karena maksudnya hmm, kalau misalnya ada apa-apa, si nenek ini tolong kasih uang ke anaknya. Itu argumen si kakek. Nah, kakek menggugat dong. Neneknya membela diri. Menurut si nenek, peranan saya tidak cuma administratif. Dia membuktikan selama dia kerja itu dia tidak terima gaji. Ya, tidak terima gaji, tidak terima remunerasi. Bahkan waktu si SCN lagi kesulitan keuangan, dia yang carikan pinjaman. Dia bisa buktikan, dia panggil saudara-saudaranya yang pernah meminjamkan uang ke PT SCN tersebut gitu. Jadi di awal-awal bisnisnya neneknya begitu. Nah, kemudian nenek juga keluarkan dokumen developer properti, dokumen pembukaan rekening yang sejak awal sudah menggunakan joint account, ya, joint account A or B. Nah, setelah ada poin gugatan, ada juga pembelaan dari yang digugat. Beberapa poin yang diklarifikasi pengadilan itu yang pertama, eh, setelah mengkaji ya bukti yang ada ya, eh, apakah nenek ini di di SCN hanya staff atau seorang yang membantu, seperti halnya sudah partner bisnis. Ternyata argumen nenek dan buktinya diterima. Ya, jadi dia bisa buktikan dia yang nyarikan pinjaman, dia yang apa kontribusi finansial juga karena waktu awal berdiri kan dia berhenti dari bank, dia kerja situ, ada uangnya juga taruh situ. Nah, dan dia juga bisa buktikan dia itu tidak digaji. Nah, sehingga oleh pengadilan dianggap nenek ini tidak sekedar karyawan, tapi levelnya staff bisnis, rekan bisnis, walaupun tidak ada di daftar pemegang saham. Nah, kemudian eh, dia tanya ke kakek, kalau kamu bilang rekening OR itu neneknya yang maksa, kemudian ditambahkan belakangan, kok selama ini puluhan tahun kamu nggak pernah ada masalah? Kamu sudah keluarkan uang berkali-kali, terima transferan berkali-kali, kemudian kamu juga apa namanya eh, beli rumah, terima penjualannya juga pakai uang itu, nggak kamu permasalahkan kok. Kenapa kamu baru permasalahkan sekarang? Nah, kemudian yang ketiga, kamu bilang, si pengadilan tanya, kakek bilang mau kasih uang ke anaknya, makanya titip di nenek, gitu. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Dia sudah tidak tinggal sama keluarganya, tinggal sama nenek ini selama bertahun-tahun. Kalau memang kamu merasa bersalah, kenapa kamu masih hidup bersama dengan si nenek? Terus kenapa rekening kamu bukan rekening OR dengan istri atau anak kamu? Kenapa harus sama si nenek gitu? Nah, si kakeknya kayaknya nggak begitu bisa kasih argumen di situ. Nah, kemudian dari yang disampaikan bahwa dia itu mau mau merasa bersalah lah, mau apa ini anaknya, Wong kamu jual rumah juga cuma kamu kasih 100.000 kok, dan sudah kamu kasih kan? Hmm. Pernyataan bahwa nenek itu maksa segala macam, semua tidak ada bukti yang valid gitu. Jadi ada kesan oleh pengadilan pada waktu itu, kakek ini hanya memaksakan saja. Semuanya lebih ke pengakuan-pengakuan yang sifatnya cara sepihak. Nah, pada saat kasus ini berlangsung, kakek nenek ini sudah pisah rumah. Neneknya tinggal di Pine Flat yang dia beli atas nama dia sendiri. Kakeknya tinggal di nursery, ya. Nursery itu panti jompo. Kalau di Singapura, panti jompo mahal, Bapak Ibu.
Kalau kamu satu kamar sendiri, satu kamar berdua, satu kamar berempat, itu harganya beda. Ya, belum lagi layanan-layanannya itu 1 bulan juga bisa belasan juta dia punya, belasan sampai puluhan juta dia punya biaya gitu ya. Jadi apa? Mereka sudah tidak satu rumah gitu. Nah, apa putusan pengadilan? Gugatan kakek tidak diterima. Ya, jadi si nenek ini dianggap adalah rekan bisnis yang berkontribusi terhadap kesuksesan di SCN. Jadi kalau misalkan kamu anggap rumah ini dibeli dari hasil SCN, kemudian dijual dan berubah bentuk segala macam, nenek ini punya hak. Kenapa? Karena dia itu sudah seperti rekan bisnis walaupun tidak di atas kertas. Nah, dengan demikian sisa uang di Bank CH yang 1.500.000 itu, dan juga karena ini rekening OR kan, salah satu pihak boleh tarik, maka nenek ini berhak atas setengahnya. Lagian nenek ini nggak tarik semua, padahal kalau dia mau tarik semua bisa. Dia tarik setengah yang menurut dia itu miliknya dia, setengahnya dia sisakan untuk kakek. Nah, jadi eh, putusannya seperti itu. Referensi kasusnya Bapak Ibu bisa coba masukin link ini, ya. Eh, nah, apakah menurut Bapak Ibu ini putusan yang sah? Atau mungkin ada komentar? Nah, silakan dimasukkan di kolom komen ya. By the way, kalau di Instagram sama TikTok komennya cukup banyak sih. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di sana. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.